Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan masuk ke segmen pertama dari DJSS, yaitu dari jadul sampai sekarang. Oke, jadi kalian masih ingat kan pada tahun 1999 lalu, game yang paling sering dibicarakan FMV-nya adalah game dari Final Fantasy VIII. Dan itu masih di zaman PlayStation 1. Mungkin kalian masih ingat, pada saat itu ada sebuah FMV yaitu Rinoa berdansa dengan Squall. Nah, pada saat itu saya sih berdecak kagum ya melihat FMV-nya itu. Saat itu sangat keren banget guys. Bayangin, sebelumnya kan game 3D yang paling oke kan Final Fantasy 7 ya. Tapi kan masih ngotak-ngotak gitu loh. Di FMV-nya pun juga belum wow atau semirip orang aslinya. Tapi pada Final Fantasy 8 yang hanya berjarak 1-2 tahun saja dari game Final Fantasy 7, FMV-nya itu udah berbeda drastis guys. Nah, pada saat itu saya masih ingat, kok bisa ya ada FMV yang sebagus ini, apalagi lagunya waktu itu Eyes on Me masih terngiang-ngiang pasti di saat itu. Nah, selang beberapa lama muncul PlayStation 2. Nah, pada PlayStation 2 ini kalau tidak salah waktu itu tahun 2011 itu muncul Final Fantasy 10. Nah, pada tahun itu saya masih ingat saya ke rumah teman saya untuk mencoba bermain Final Fantasy 10 di PS2. Karena waktu itu saya masih belum memiliki PS2, guys. Nah, lalu teman saya ini menunjukkan gameplay dan juga FMV dari Final Fantasy 10 itu. Apalagi yang waktu itu ditunjukkan, itu bagian dari Tidus yang berenang bersama Yuna di sebuah kolam gitu, guys. Wah, itu ada lagunya yang berjudul Sutekidane dan wah, sangat memorable sekali. Pada saat itu saya langsung kayak melongo gitu. Wah, ini kok bisa ada FMV yang bagus banget gitu loh. Nah, tentu saja teknologi dari CG dan FMV ini adalah dari Polygon ya. Polygon itu kan dirender. Nah, semakin tahun akan semakin banyak poligon yang dirender dan akan memperhalus sebuah CG atau FMV itu. Oleh karena itu, semakin banyaknya poligon ini akan membuat kualitas dari CG dan FMV yang ditampilkan akan semakin mulus dan akan mendekati realitas. Lalu berselang sekitar 8-9 tahun dari masa itu muncul Final Fantasy 13. Iya, semuanya Square Enix sih. Waktu itu sebelumnya namanya Squaresoft. Nggak tahu kenapa ya, Squaresoft atau Square Enix ini dapat menampilkan FMV-FMV yang sangat mantap sekali. Saya masih ingat melihat sebuah trailer dari FF13, terutama FMV-nya. Lakon utamanya yaitu Lightning meloncat di sebuah kereta. Nah, itu sangat keren banget. Saya mulai melihat, wow, ternyata ukuran dari masing-masing orangnya dan juga keadaan keretanya semuanya sangat mendekati detail dari aslinya, guys. Dan tentu saja pada zaman PlayStation 1, 2, 3 itu perubahan game dari 3 dimensi itu, terutama FMV-nya, itu sangat drastis banget. Mungkin kalian yang lahir pada tahun 2000-an atau 2010-an itu tidak dapat melihat perubahan yang sangat drastis banget ya. Karena kalian mungkin bermain game sejak umur 10, di mana sudah pada tahun 2010 ke atas. Tetapi jika kalian lahir pada saat seperti saya ini, kalian bisa menikmati pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an dan sampai saat ini ya. Itu perubahan dari game 3D itu gimana gitu guys. Nah, lalu PS4 atau PlayStation 4 muncul dan pada tahun 2016 itu saya ingat pertama kali saya membeli PlayStation 4 dan saya membeli bukan karena Final Fantasy-nya ya guys, yaitu salah satunya
tetapi saya membeli karena game yang bernama Uncharted 4. Nah, Uncharted 4 ini memiliki sebuah karakter utama bernama Nathan Drake. Nah, Nathan Drake ini, wah gila banget. Itu FMV-nya dan gameplaynya, mukanya orangnya itu udah nggak beda gitu loh guys. Menurut saya ya waktu itu ya, itu udah kayak, ini yang mana yang FMV, yang mana yang gameplaynya. Dan transisi antara gameplay dan juga FMV-nya itu sama sekali tidak ada jaraknya. Jadi setelah FMV langsung gameplay, setelah gameplay langsung FMV. Saya sampai bingung, ini yang mana yang FMV, yang mana yang gameplaynya gitu loh. Nah, pada zaman PlayStation 4 ini, perbedaan antara FMV dan juga sebuah gameplay, gambarnya sudah tidak begitu terasa guys. Karena bedanya hanya sangat dikit sekali. Itu menurut mata saya ya. Sehingga game-game pada zamannya PlayStation 4 ini sudah terlihat sangat bagus sekali. Nah, saya berpikir pada saat itu, mungkin kualitas dari gambar pada game 3D tidak akan berevolusi sampai jauh banget guys. Karena saya masih bisa membedakan, oh ini adalah sebetulnya sebuah CG, bukan sebuah manusia asli gitu. Tetapi menurut mata saya dan otak saya, hal itu sudah sangat bagus banget. Jadi menurut saya, mungkin evolusi dari game 3D ini tidak akan begitu jauh ke depan. Lalu tiba-tiba muncul game bernama Final Fantasy 7 Remake. Nah, Final Fantasy 7 Remake ini sangat bagus sekali. Sangat detail juga dalam semua hal, terutama grafis 3D-nya. Grafis 3D-nya itu partikel-partikelnya, terus wajah dan raut mukanya, dan juga pada segi gameplaynya itu sangat detail sekali guys. Nah, pada saat itu saya juga melihat bahwa peningkatannya sebetulnya tidak begitu signifikan, tetapi rasanya masih oke gitu loh, masih wow. Nah, game-game pada PlayStation 4 ini membuat saya memikirkan bahwa bagaimana ya kira-kira teknologi 3D di masa-masa mendatang. Tetapi ternyata pada tahun 2021 ini ada kabar mengejutkan dari Unreal Engine. Nah, pada awal tahun ini, Unreal Engine memberikan sebuah update tentang pembuatan grafis 3D untuk sebuah model manusia. Unreal Engine memberikan namanya adalah MetaHuman. Nah, pada saat saya melihat trailernya, itu saya waktu itu sempat berpikir, oh ini adalah grafis buatan gitu ya, 3D gitu ya. Tapi setelah saya lihat, loh, saya jadi bingung gitu loh. Ini asli atau buatan sih? Karena mimiknya orangnya tersebut itu seperti asli, tapi pada satu sisi kadang-kadang orangnya itu seperti buatan gitu. Nah, saya jadi bingung gitu loh. Otak manusia saya ini sudah mulai berproses dan berpikir apakah ini buatan atau asli. Nah, di sini berarti otak kita sebagai manusia sudah mulai kebingungan antara apakah ini grafis yang buatan ataukah ini manusia asli gitu. Biasanya otak kita ini masih bisa memproses ya, sehingga biasanya dinamakan uncanny valley, yaitu keadaan di mana otak kita masih tahu, oh ternyata hal ini adalah grafis manusia buatan, bukan yang asli. Tapi pada saat MetaHuman ini muncul dan saya melihat trailernya, saya kebingungan, otak saya mulai merasakan kebingungan karena mimiknya mirip, suaranya juga meyakinkan ya toh. Terus habis gitu setelah saya lihat gerak-geriknya juga kok mirip asli, terus juga tekstur dan detail pada mukanya juga sangat detail sekali. Belum ada jerawat ya guys, tapi mungkin di update ke depannya ada jerawat atau tato. Tapi sementara dari segi detail bibirnya, matanya, rambutnya, kulitnya, itu sangat detail sekali guys, sehingga otak saya sudah mulai bingung ini apakah orang asli atau tidak gitu. Nah, di sini saya memutuskan untuk membuat sebuah video ini karena menurut saya ini adalah kemajuan yang sangat signifikan di bidang proses pembuatan CGI atau FMV guys. Mungkin kalian sudah pernah melihat bahwa kalau CGI di film-film seperti Avengers atau lain-lain itu sudah ada, tetapi itu menggunakan raut muka
dari para pemain film tersebut. Tapi ini enggak loh guys, ini adalah pure CG. Jadi benar-benar prosesnya, renderannya itu dari programnya yang diberikan oleh Unreal Engine ini. Nah, lalu saya juga melihat video kedua. Apakah benar sih ini buatan gitu loh? Ternyata Unreal Engine merilis video keduanya, yaitu ada tempat yaitu IDE dari pembuatan CG dari mukanya orang tersebut. Dan waktu saya lihat itu, wah, ternyata beneran ini dibuat gitu loh. Jadi ini bukan kayak kalian dipakai untuk merekam raut muka kalian, enggak. Tetapi kalian bisa menggerakkan mulut, hidung, dan juga menggerakkan berbagai ekspresi di muka ini seperti asli gitu, tapi dengan program. Nah, itu yang membuat saya tambah wow. Berarti habis gini nggak usah ada aktor yang datang untuk merekam raut mukanya, tetapi langsung bisa dibuat dari programnya. Jadi mungkin hanya mengambil foto model dari seluruh mukanya dan ekspresi yang ada, lalu sudah, aktornya tersebut mungkin nggak usah datang. Mungkin hanya perlu suaranya saja untuk menjadi pengisi suara di karakter tersebut. Nah, jika hal ini akan semakin mudah sebagai kreator game atau sebagai kreator dari sebuah video, maka kedepannya mungkin kreator-kreator dari video game dan juga video film yang kita tonton di bioskop itu akan semakin cepat bikinnya. Mungkin Unreal Engine mikir ya, kan ini sekarang pada zaman pandemi, jadi dia ingin meminimalisasi pertemuan antara aktor dengan studio tempat pembuatannya. Itu masuk akal juga sih ya. Nah, yang pasti kalian harus melihat gimana sih videonya itu, karena ini menurut saya adalah sebuah teknologi yang mengubah segalanya untuk dunia persijian dan FMV pada game dan juga film di selanjutnya guys. Oke, sekian dulu guys video pada segmen DJSS yang pertama ini. Klik like, subscribe, and comment jika kalian ingin memberikan saran dan komentar pada video saya kali ini. See you guys di video selanjutnya.